Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all students. Welcome back to English lesson for 8th grade, meeting 17. Okay, before we learn about our material today, we will learn about the material the last week. Okay, do you still remember what is obligation? Jadi minggu kemarin kita belajar tentang obligation. Do you still remember what is obligation? Obligation is something that must be done. Obligation adalah suatu hal yang harus dilakukan atau sebuah kewajiban. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita membuat sebuah obligation atau ketika kita ingin mengungkapkan sebuah keharusan, apa yang harus kita gunakan. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang must and have to yang memiliki arti harus. Digunakan untuk mengungkapkan sebuah keharusan. For example, untuk contohnya, we must wear a mask if we go outside. Kita harus mengenakan masker ketika keluar. We have to wear a mask if we go outside. Kemudian ketika menjadi sebuah kalimat tanya, must we wear a mask if we go outside? Do we have to wear a mask if we go outside? Apakah kita harus mengenakan masker saat keluar? Jadi must and have to memiliki arti yang sama, yaitu harus, dan fungsinya pun juga sama, digunakan untuk mengungkapkan sebuah keharusan. Selanjutnya kita kemarin juga belajar tentang must not, yang artinya tidak seharusnya atau tidak boleh, digunakan untuk mengungkapkan ketidakharusan atau sebuah larangan. For example, contohnya, we must not sleep directly after meals. Kita tidak seharusnya langsung tidur setelah makan. Atau ketika menjadi sebuah kalimat tanya, what we must do not directly after meals. Apa yang tidak boleh kita lakukan atau yang tidak seharusnya kita lakukan secara langsung setelah makan. Oke, sudah paham ya? Jadi materi minggu lalu kita belajar tentang must, have to, dan juga must not atau obligation. Nah, sekarang today we will learn about suggestion. Kita akan belajar tentang suggestion, yaitu should dan should not. Nah, kemudian what is suggestion? Suggestion is the idea, plan, or action that is suggested or expressed to someone so that she or he thinks about it. Jadi, suggestion adalah sebuah ide atau rencana atau perbuatan yang disarankan atau diekspresikan kepada orang lain agar dia memikirkan atau mempertimbangkannya. Jadi, suggestion itu merupakan sebuah saran. Saran yang kita sampaikan kepada orang lain. Selanjutnya kita perhatikan gambar di layar. Gambar apakah itu? Nah, itu adalah gambar kopi yang masih panas. Kira-kira saran apa yang bisa kita berikan sesuai dengan gambar? Oke. The coffee is too hot. You should let it be cold before you drink it. Kopinya terlalu panas. Kamu sebaiknya membiarkannya dingin sebelum meminumnya. Nah, di sini should yang nanti akan kita gunakan untuk mengungkapkan sebuah saran. Should digunakan untuk mengungkapkan sebuah saran jika saran itu merupakan saran yang positif. Nah, atau kalimat berupa kalimat positif. Seperti ketika kita melihat ada gambar sepatu di situ ya. Kira-kira saran yang tepat yang sesuai dengan gambar itu apa? You should wash your shoes. It's so dirty. Kamu sebaiknya mencuci sepatumu. Itu sangat kotor.
atau mungkin bisa ditambah because it's dirty, karena itu sangat kotor. Nah, yang harus kita perhatikan di sini, rumus yang kita gunakan untuk membuat suggestion, yang pertama kita gunakan subjek you di situ. Kemudian should, kita gunakan should untuk mengungkapkan suggestion positif. Kemudian kita gunakan kata kerja bentuk pertama. Sama dengan kemarin, must not, dan juga have to, setelahnya harus diikuti kata kerja bentuk pertama, sama halnya dengan should. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan ketika membuat suggestion bentuk kalimat dalam kalimat positif. Oke, selanjutnya bagaimana ketika should kita gunakan dalam sebuah pertanyaan? Should I wash my shoes? Yes, you should. It's so dirty. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah should I. Nah, ketika kita membuat kalimat tanya, maka subject dan juga should harus dibalik. Jadi should plus subject plus verb 1. Selanjutnya, ketika kita ingin membuat kalimat tanya dengan WH question, ada why, what, where, when, how. Contoh, why should I wash my shoes? Because it's so dirty. Rumusnya adalah WH question plus should plus subject plus verb 1. Jadi tetap harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, verb 1. Nah, selanjutnya other examples, contoh lainnya. It is getting late, we should go home now. Sekarang sudah malam, kita sebaiknya pulang sekarang. You look very tired, you should take a rest. Kamu terlihat sangat lelah, sebaiknya kamu istirahat. He has a toothache, he should go to a dentist. Dia sakit gigi, sebaiknya dia pergi ke dokter gigi. Oke, ketika dalam kalimatannya, why should I go home early? Because it's too late. Kenapa saya harus segera pulang atau harus pulang segera pulang? Because it's too late. Karena ini sudah sangat atau terlalu malam atau terlambat. Maksudnya it's too late, itu terlambat maksudnya sudah sangat malam. Oke. What should he do if he has a toothache? Apa yang sebaiknya dia lakukan ketika dia sedang sakit gigi? He should go to a dentist. Sebaiknya dia pergi ke dokter gigi. Oke. Nah, sekarang ketika kalimat suggestion itu berupa kalimat negatif, coba kita perhatikan gambar. Di situ ada seorang anak yang sedang tidur, kemudian sampingnya itu ada gurunya ya. Nah, you should not sleep in the class during the lesson. Kamu tidak sebaiknya tidur di kelas ketika pelajaran. Rumus yang kita gunakan, yang pertama adalah subject, kemudian should not, kemudian verb 1. Nah, tetap kita gunakan adalah verb 1. Oke. Contoh yang lainnya, other examples. You shouldn't be too hard to yourself. Kamu sebaiknya tidak terlalu keras pada dirimu. We shouldn't atau we should not waste our time. Kita sebaiknya tidak membuang-buang waktu kita. You should not speak like that. Kamu sebaiknya tidak berbicara seperti itu. Nah, jadi tetap yang mengikutinya adalah verb 1. Di situ ada be, kemudian was, dan juga speak. Jadi bukan you should not speaking like that, tapi you should not speak like that. Semuanya diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Bahwa ketika should, kemudian must not, have to, dan should not, mereka semua adalah model di mana mereka harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Itu yang harus kalian ingat. Oke, untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan LKS halaman 43 task 3 dialog 1 and 2. Kerjakan di LKS atau buku catatan masing-masing, kemudian tugas difoto dan dikirim melalui Google Form.
Dan misalkan kalian tidak bisa mengirimkan melalui Google Form, kalian tidak perlu mengirimkannya lewat WA ke guru masing-masing. Kalian cukup menulisnya di buku tulis, nanti akan diperiksa saat tatap muka. Oke, ya, jadi ingat tapi tetap dikerjakan. Oke, mungkin cukup sekian materi kita hari ini. And thank you for your attention. Good luck and last. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.